Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reina Marcella. Di sini saya bersama rekan saya Abu Muhammad Muhyiddin Hijriansyah akan menjelaskan mengenai materi matematika statistika, yaitu distribusi sampling. Sebelumnya kami dari kelas Teknik Multimedia Jaringan 3A reguler pagi. Nah, selanjutnya ada dua pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah distribusi sampling, dan yang kedua adalah sampling error. Pada penasaran kan apa itu distribusi sampling? Distribusi sampling adalah distribusi dari besaran-besaran statistik seperti rata-rata, simpangan baku, proporsi atau persentase yang mungkin muncul dari sampel-sampel. Nah, distribusi sampling diantaranya adalah distribusi rata-rata sampel, distribusi proporsi sampel, distribusi beda dua rata-rata, dan distribusi beda dua porsi. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa terdapat suatu populasi yang besar dengan sampel-sampel yang ada di sekitarnya. Di sini saya menunjukkan 10 sampel. Berikutnya saya akan menjelaskan salah satu contoh mengenai distribusi sampling rata-rata. Contohnya adalah populasi beranggotakan 6 dengan ukuran masing-masing 2, 3, 5, 6, 8, dan 9. Diambil sampel ukuran 2. Selanjutnya soalnya adalah buatlah distribusi sampling rata-ratanya jika sampling yang dilakukan sebanyak 5 kali. Nah, di sini kita dapat melihat untuk sampel 1 itu ada 2, 3 dengan rata-rata 2,5. Kita dapat melihat di sini rata-rata tertingginya adalah 7,5. Selanjutnya di sini saya sertakan bagaimana hasil distribusi tadi dalam bentuk grafik batang dan grafik tabel. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Abu Muhammad. Baik, terima kasih kepada Reina Marcella. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang kesalahan-kesalahan pada sampling. Jadi, seperti biasa atau sewajarnya, sebuah kesalahan pasti akan terjadi, dan salah satunya dalam sampling, yaitu disebut dengan sampling error. Nah, sampling error itu adalah kondisi atau sesuatu masa di mana terdapat kesalahan antara sampel satu dengan sampel yang lainnya. Jadi, dalam sebuah sampling masih ada kesalahan yang disebut dengan sampling error. Baik, kemudian dalam sebuah sampling error mempunyai sebuah standar errornya, dan bagaimana cara mencarinya, yaitu ada pada rumus dari PPT berikut. Tapi kalau rumusnya aja kita nggak tahu cara mencarinya, ini contoh cara mencarinya. Dan berikut ini saya lampirkan PPT tentang bagaimana cara mencari sebuah sampling error dengan rumus yang tadi. Nah, baik, dalam slide ini kita memiliki contoh 15 sampel dari sampel 1 sampai dengan sampel 15, yang dimana setiap sampelnya mempunyai jumlah dan rata-rata sampling. Dan kemudian di tengah-tengahnya ada sebuah kolom yang menunjukkan rata-rata atau jumlah dari setiap rata-rata yang kita punya, dan kemudian bisa dijumlahkan dan juga dirata-ratakan dari hasil sampling yang kita sudah temukan tadi. Dan cara mencarinya adalah seperti di atas ini. Memang tidak cukup sulit, namun jika kita mencobanya kita akan tahu seberapa tingkat kesulitan itu. Dan sebelum kita menutup PPT ini atau presentasi ini, maka saya ingin sedikit lagi mengkaji bahwasannya dalam sebuah sampling terdapat juga sebuah kesalahan yang tidak dipungkiri adanya. Dan standar error terjadi karena pada dasarnya ada sedikit sekali peneliti yang ingin meneliti secara berkali-kali sehingga ditemukanlah standar kesalahan atau standar errornya. Dan perlu diingat sekali lagi bahwasannya semakin tinggi jumlah standar error yang kita ambil ataupun yang kita miliki, maka semakin tinggi pula kesempatan kita untuk mendapatkan sebuah kesalahan yang besar. Demikian yang bisa kami sampaikan pada presentasi ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.